Amine adalah seorang pecundang antisosial yang tidak memiliki teman dan hanya menemukan kebahagiaan dalam CD Johnisinya. Namun, seluruh hidupnya berubah menjadi lebih baik ketika ia menyelamatkan gadis depresi di sebelah rumahnya dengan pesonanya, dan sekarang dia jatuh cinta padanya, memberinya kebahagiaan yang telah hilang. Mereka pertama kali bertemu ketika Amine pulang dari sekolah dan melihat Shena, yang hanya duduk di sana di bawah hujan, terlihat depresi. Dia berpikir untuk melewatinya, tetapi kemudian dia melihatnya menangis dan menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi, dia berjalan mendekat, membuka payungnya untuknya, memberinya payung dan memberitahunya untuk tidak sakit. Keesokan harinya di sekolah, Amine bersin-bersin hebat karena hujan dari hari sebelumnya. Kemudian, Shena masuk ke kelas, dan seluruh ruangan secara kolektif terpesona oleh kecantikannya seperti dia adalah Megan Fox yang sedang bersinar. Amine berpikir tentang bagaimana malaikat sekolah itu luar biasa dalam segala hal yang dilakukannya sambil tetap tersenyum dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin malaikat sepertinya menjadi emo yang depresi. Dia tahu bagaimana setiap simpatisan yang menyedihkan pasti ingin berkencan dengannya, tetapi tidak seperti mereka, seorang Sigma Cat sepertinya tidak. Nanti hari itu, Amine menyeret dirinya yang setengah mati kembali ke rumah, dan untuk kejutan, Shena ada di sana, menunggunya dengan payungnya. Shena mengatakan bahwa dia hanya mengembalikan apa yang bukan miliknya dan berkomentar bahwa dia terlihat mengerikan. Amine memberitahunya untuk tidak mencampuri urusannya, tetapi Shena membalas, mengatakan bahwa dia harus peduli setelah dia sakit mencoba bermain Night in Shining Umbrella. Dia merebut payung dari tangannya dan memberitahunya untuk melepaskannya, tetapi di tengah pembicaraan, dia hampir jatuh. Shena menangkapnya seperti pahlawan wanita dalam film romcom dan bersikeras bahwa dia berhutang budi padanya. Dia melangkah masuk ke apartemennya yang berantakan dan segera memberitahunya untuk mengganti pakaiannya sementara dia akan kembali sebentar lagi. Ketika Amine bertanya mengapa dia ingin kembali ke tempat kumuh ini, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membantunya tidur lebih baik. Dia berlari ke kamarnya sendiri, meninggalkan Amine yang masih tidak percaya bagaimana dia tinggal tepat di sebelahnya. Nanti malam itu, dia terbangun dan menemukan Shena mengawasinya. Dia memberitahunya bahwa dia sudah pingsan selama 2 jam dan bertanya apakah dia lapar, karena dia membuat bubur nasi khusus untuknya. Amine terkejut mengetahui bahwa dia juga pandai memasak. Dia memberinya termometer untuk memeriksa suhu tubuhnya sendiri, dan ketika dia mengangkat bajunya untuk memeriksa, Shena berpaling dengan panik. Di saat itu, Amine akhirnya mengerti mengapa setiap pria di sekolah mengagumi kecantikannya. Dia kembali dengan bubur dan bertanya tentang demamnya. Dia mengatakan bahwa itu bukan apa-apa yang tidak bisa diperbaiki dengan beberapa pil dan tidur, tetapi Shena memberinya pelajaran mendadak tentang mengapa kelas kesehatan itu penting. Ketika dia memberinya makanan, dia hanya menatapnya seperti donat bodoh. Dia menggoda Amine tentang perlu disuapi, tetapi dia lebih terkejut bahwa dia bisa memasak. Shena mengangkat bahu dan mengatakan bahwa itu adalah keterampilan dasar untuk bertahan hidup saat hidup sendiri dan menyarankan agar dia juga perlu belajar memasak dan membersihkan kamarnya yang terlihat kotor. Amine memuji makanannya dan dia menganggap remeh, mengatakan bahwa seorang idiot bertangan satu pun bisa membuat bubur nasi. Kemudian dia membahas masalah yang jelas dan bertanya mengapa dia bersedih di bawah hujan seperti karakter tragis, dan menyarankan bahwa itu karena dia ditinggalkan oleh pacar keempatnya. Shena dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pacar, dan moralnya tidak longgar, sehingga dia tidak akan bertepuk tangan untuk pria yang berbeda. Almanai bercanda bahwa mungkin dia memiliki banyak pengagum yang mengantre, tetapi itu menyentuh saraf. Dia membentak bahwa dia bukan toilet umum, dan dia merasakan perubahan suasana hatinya dan meminta maaf. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya mencoba untuk menenangkan pikirannya hari itu, dan dia juga meminta maaf karena membuatnya sakit. Dia menganggapnya sepele, mengatakan bahwa dia tidak keberatan, dan berbeda dengan pria lain, dia tidak akan mencoba memanfaatkan rasa bersalahnya untuk membuatnya melahap hotdognya. Shena terkejut dengan hal itu, dan dia mengakui betapa melelahkannya bahwa semua pria di sekitarnya memiliki keinginan padanya. Dia juga menambahkan bahwa lebih menyegarkan untuk mengetahui bahwa para malaikat juga memiliki hari yang buruk, tetapi karena kesal, dia memintanya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Pada hari sekolah berikutnya, Itsuki senang melihat Almane sehat kembali dan memberitahunya untuk mengumpulkan diri. Saat mereka berjalan, Almane melihat Shena membantu teman-teman sekelas dengan matematika, dan Itsuki dengan santai mengingatkannya bahwa dia di luar jangkauannya. Malam itu, Amine sedang menyeruput jeli yang menyedihkan untuk makan malam di balkon apartemennya, dan ketika Shena melihat apa yang dia makan, dia memarahinya karena pilihan makanan yang buruk. Dia kemudian masuk ke dalam, memberitahunya untuk menunggu di kamarnya, dan beberapa saat kemudian, kembali dengan makanan nyata yang dia miliki sisa. Dia berterima kasih padanya, membuat lelucon lain tentang masakan malaikat, dan dia sekali lagi memintanya untuk berhenti dengan hal malaikat itu. Kemudian, saat makan, dia berpikir betapa lezatnya itu. Pagi berikutnya, dia mengembalikan piringnya, dan dia berterima kasih padanya karena benar-benar mencucinya. Tetapi kemudian, yang mengejutkannya, dia memberinya piring makanan lain. Dia protes terhadap gesturnya, tetapi dia bersikeras bahwa dia selalu membuat terlalu banyak. Dia menyerah dan berterima kasih padanya, tetapi memperingatkan bahwa jika dia terus melakukan ini, dia mungkin akan jatuh cinta padanya. Dia bertanya apakah itu benar, dan dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia tidak, dan dia membanting pintu di wajahnya. Sejak saat itu, Shena terus memberikan masakan rumahan kepada Amine, dan dietnya secara ajaib membaik dari makanan sampah yang dulunya menyebabkan diare menjadi makanan bergizi sekarang. Di sekolah,
Amane bertanya kepada Itsuki apakah dia terlihat lebih sehat, dan benar-benar terkejut ketika Itsuki mengatakan bahwa dia akhirnya tidak terlihat seperti mayat. Suatu sore saat berbelanja, Amane bertemu Shena dan memberitahunya untuk tidak salah paham karena dia tidak mengikutinya. Dia menggulung matanya dan memberitahunya untuk tidak terlalu percaya diri, karena dia tahu bahwa mereka berada di supermarket terdekat dari tempat tinggal mereka. Dia memperhatikan betapa dia berhati-hati dalam menggunakan anggarannya, dan memujinya karena menghemat uang saku yang diberikan orang tuanya. Tetapi untuk kebingungannya, dia menunjukkan sedikit kesedihan ketika dia mengatakan itu. Setelah berbelanja, Amine menawarkan untuk membantu membawa tasnya. Dia menolak, tetapi dia bersikeras, mengatakan bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak poin pesona jika membiarkannya. Kemudian dia berjalan di depan, mengatakan bahwa mereka akan terlihat canggung bersama. Kemudian, ketika dia mampir ke apartemennya untuk mengambil wadah dari hari sebelumnya, dia menemukan dia sedang membersihkan di ruangan yang berantakan. Ketika dia mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan, Shena langsung masuk dengan kursus kilat tentang kehidupan dewasa. Kemudian, bertekad untuk berperang melawan kekacauan, mereka memulai operasi pembersihan. Pada awalnya, mereka berhasil membersihkan kekacauan itu. Kamar berjalan lancar, tetapi di tengah jalan, Shena terpeleset dan Amine menangkapnya dalam posisi yang sangat menguntungkan. Dia memarahinya karena membiarkan apartemennya berubah menjadi bahaya kesehatan, yang menyebabkan dia jatuh. Dia meminta maaf, dan mereka melanjutkan bersih-bersih, tetapi di dalam hatinya, Shena merasakan jantungnya berdebar. Setelah mereka selesai bersih-bersih, merasa lelah, Amine menyarankan mereka memesan pizza. Dia terkejut melihat take-out pizza untuk pertama kalinya, dan Shena mengakui bahwa dia belum pernah mencobanya, karena keluarganya terlalu elit untuk take-out. Saat dia mulai makan, dia memberitahu Almane untuk berhenti menatap, dan dia membalasnya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki daya tarik sama sekali. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia lebih menyukai versi santai dari dirinya daripada yang kaku dan sempurna di sekolah. Dia mengatakan bahwa dia selalu seperti ini di dalam hatinya. Almane memberitahunya bahwa dia bisa bersantai di dekatnya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa ketika matanya melakukan hal-hal padanya. Sebelum pergi, Almane bertanya mengapa dia terus memberinya makan setiap hari. Dia mengklaim bahwa dia hanya suka menyiapkan makanan untuk orang lain, dan itu membuatnya bahagia mengetahui bahwa Amine makan makanan berkualitas daripada makanan sampah biasa. Dia menambahkan bahwa, tidak seperti pria lainnya, Amine tidak merasakan perasaan terhadap tindakannya, yang dia nikmati. Dia pergi ke kamarnya, dan Amine menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya. Beberapa hari kemudian, Amine secara tidak sengaja menemukan Shena yang terparkir sendirian dan dengan alami bertanya apa yang dia lakukan sendirian. Dia dengan santai mengatakan tidak ada, tetapi Amine tidak percaya. Indra detektifnya bergetar ketika dia melihat pakaiannya yang dipenuhi bulu dan luka, dan dia bertanya apakah dia telah memeluk harimau. Shena mengaku bahwa dia baru saja memanjat pohon untuk menyelamatkan kucing dan gagal. Amine, berperan sebagai pahlawan yang beruntung, memberitahunya untuk tetap diam dan muncul beberapa saat kemudian dengan kotak P3K seperti seorang pramuka yang terlalu siap. Dia memerintahkan Shena untuk melepas leggingnya, dan Shena bertanya apakah dia sudah tidak waras untuk meminta itu, jadi dia melemparkan jaketnya dan menjelaskan bahwa tidak, ini bukan tipu daya. Dia hanya tidak ingin lututnya bengkak seperti balon. Sementara dia ragu menerima, dia berpaling saat Shena merapikan dirinya, dan menghargai bahwa dia tidak mencoba mengintip. Kemudian, setelah membalut pergelangan kakinya dengan keahlian yang mengejutkan, dia bergumam bahwa mungkin dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Amine menerima pujian sinis ini seolah-olah itu adalah hadiah Nobel perdamaian. Dia kemudian memberinya celana longgar yang kebesaran dan hoodie, dan ketika ditanya untuk apa, dia menjelaskan bahwa itu untuk menyamarkan identitas selebritinya saat dia membawanya pulang. Kemudian, saat dia menggendongnya pulang, Shena meminta maaf atas kerepotan ini, dan Omane hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia memang seorang pria yang sangat sopan. Tetapi setelah sampai di rumah, Omane cepat-cepat masuk ke kamarnya setelah Shena mengucapkan terima kasih, dan Shena menyadari bahwa dia masih mengenakan celananya. Keesokan harinya di sekolah, Omane muncul dengan celana pendek, yang membuat Itsuki mengangkat alis. Omane menyuruhnya untuk diam, karena dia lupa celana olahraganya. Sementara itu, pria tampan populer di sekolah yang terlihat seperti Squidward, Katowaki, mendapatkan perlakuan pangeran seperti biasanya. Almane, yang tidak terkesan, mencatat betapa anehnya sekolah ini dalam memberikan julukan seperti Angel dan Prince. Saat itu, dia bertemu pandang dengan Shena. Di lapangan, dia tersenyum padanya, yang membuat Amine menoleh, tetapi pria-pria lain mengira bahwa dia tersenyum untuk mereka. Kemudian di rumah, Shena mampir untuk mengembalikan pakaiannya dan membawa makanan sebagai tanda perdamaian. Amine bertanya bagaimana kabarnya, dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja, tetapi tidak akan berlari maraton dalam waktu dekat. Dia menggoda tentang bagaimana senyumnya yang anggun menerangi lapangan, yang membuatnya menggulu matanya dan mengingatkan bahwa dia benci julukan itu. Penasaran, dia bertanya mengapa kerumunan hampir pingsan saat dia tersenyum, dan Almane, yang selalu pandai berbicara, memuji penampilannya dan bertanya apakah dia suka Katowaki. Shena memberitahunya bahwa dia tidak tertarik pada Katowaki dan membalas bahwa jika wajah cantik sudah cukup, Almane pasti sudah jatuh cinta padanya sekarang, yang membuat Almane terdiam sejenak. Dia merasa terhibur bagaimana Shena mengakui bahwa dia menarik, dan dia hanya mengabaikannya, mengatakan bahwa dia tahu itu dari cara orang lain memperlakukannya, ditambah dia merawat dirinya dengan baik. Dia memeriksa makanan dan bertanya apakah dia yang membuatnya, dan dia menyuruhnya untuk memanaskannya di microwave.
Tetapi Almane mengatakan dia suka yang segar, mengisyaratkan ingin berkencan sambil memasak. Dia bertanya apakah dia mencoba masuk ke apartemennya untuk bersenang-senang, dan dia meyakinkannya bahwa dia tidak bodoh. Mereka sepakat untuk membagi biaya dan memasak di tempatnya, hanya agar Almane bisa mendapatkan makanan yang baru dibuat. Almane memeriksa apakah dia merasa aman berada di kamarnya, dan dia meyakinkannya bahwa dia akan menghancurkan telurnya dan mengawetkan jika dia mencoba sesuatu. Dia juga menambahkan bahwa dia bukan tipe Almane, dan ketika dia bertanya bagaimana dia bisa tahu itu, dia berkomentar bahwa Almane pasti sudah mengagumi kakinya sekarang jika itu benar, yang tidak. Ketika dia tiba, Shena melihat dapur bersih sekali, mungkin satu-satunya hal bersih di apartemennya, dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu, tidak ingin dia menghalanginya. Sementara dia memasak, Amine memperhatikannya dan berpikir bahwa dia terlihat seperti istrinya. Dia menyadarkannya, bertanya apakah dia mencoba melihat di balik apronnya. Dia membalas bahwa dia terlalu percaya diri. Setelah makanan siap, Amine menyantapnya seperti orang yang dirasuki dan melontarkan pujian untuk masakannya, menyebutnya sebagai hal terbaik yang pernah masuk ke mulutnya sejak susu ibunya. Setelah itu, dia bertanya mengapa dia terus memberi makan seorang pria yang seharusnya tidak dia sukai. Dia mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia menikmatinya, dan itu juga karma baik memberi makan orang-orang yang kurang mampu. Dia menawarkan untuk berhenti jika itu aneh, tetapi Amine dengan cepat menyuruhnya untuk melanjutkan. Keesokan harinya, setelah selamat dari ujian yang brutal, Itsuki mengeluh bahwa ujian itu tidak adil. Dia menyindir bahwa itu yang didapatnya karena berkencan daripada belajar. Itsuki membalas, mengatakan Amine juga akan terjebak begitu dia jatuh cinta pada seseorang. Saat itu, Chidose, pacar Itsuki, muncul dan bertanya apakah Amine memiliki pacar, karena dia ingin berteman dengannya. Dia bercanda mengatakan bahwa pacar imajiner tidak akan menyetujui persahabatan baru. Kemudian, di tempat Amine, Shena berterima kasih padanya karena telah mencuci piring. Ketika dia bertanya apa yang sedang dikerjakannya, dia dengan santai mengatakan bahwa dia sedang memberi nilai pada dirinya sendiri. Amine bertanya tentang kemajuannya, dan dia dengan rendah hati membanggakan bahwa dia sudah mencakup kurikulum tahun depan. Dia bertanya apakah dia bahkan suka belajar, dan dia menjawab bahwa dia tidak punya pilihan. Dia mengaku melakukannya sebagian besar untuk menghindari drama orang tua. Sebelum dia pergi, dia secara tidak sengaja menjatuhkan ID-nya dan Amine dengan cepat mengembalikannya. Tapi dia melihat bahwa ulang tahunnya dalam 4 hari dan mencatatnya dalam ingatannya. Saat memasak nanti, dia bertanya apa yang dia inginkan jika dia memberinya hadiah. Dia terdiam sejenak dan mengatakan bahwa dia ingin batu asah, yang mengejutkannya. Amine, sedikit khawatir, bertanya apakah dia normal, dan Shena hanya mengatakan bahwa dia beruntung dia tidak seperti gadis-gadis lain. Keesokan harinya, Amane meminta bantuan Itsuki untuk ide hadiah, tetapi semuanya terdengar mengerikan atau tidak praktis baginya, jadi dia memutuskan untuk menunda idenya. Akhirnya, mereka memanggil Chidose, yang langsung menjadi terlalu tertarik. Dia membombardir Amane dengan pertanyaan tentang gadis itu, tetapi dia terus mengabaikan pertanyaannya. Dia akhirnya menyarankan boneka binatang. Amane mencemooh ide membeli teddy bear seperti tokoh utama romcom, dan Chidose menyebutnya pengecut. Namun, Amine melihat bahwa boneka binatang adalah ide yang bagus, tetapi untuk menghindari rasa malu, dia memohon padanya untuk membantunya membelinya. Dia setuju untuk melakukannya asalkan dia membelikannya cerepes, yang dengan senang hati dia setujui. Beberapa hari kemudian, itu adalah ulang tahun Shena, dan Amine dengan berani menyerahkan hadiah-hadiah itu, mengucapkan selamat ulang tahun. Merasa tidak nyaman, dia bertanya bagaimana dia tahu itu ulang tahunnya, dan dia memberitahunya bahwa dia secara tidak sengaja melihatnya di ID-nya. Dia memberitahunya bahwa seharusnya dia mengabaikannya, karena dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya sebelumnya. Tetapi setelah mendengar itu, dia tetap menyerahkan hadiah-hadiah itu, memberitahunya untuk melihatnya sebagai tanda terima kasihnya. Kemudian, dia membuka hadiah pertama berupa krim tangan, dan dia menjelaskan bahwa karena dia aktif menggunakan tangannya sepanjang hari, dia pikir dia membutuhkannya, dan dia mengucapkan terima kasih padanya. Namun, dia menemukan hadiah lain di dalam tas berupa teddy bear, dan karena malu, dia memberitahunya bahwa dia bisa saja membuangnya jika dia tidak menyukainya, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan menghargai teddy bear itu selamanya. Pada saat itu, matanya tertuju pada dia yang memeluk beruang itu, dan dia dengan cepat menarik dirinya kembali, tidak ingin merasakan perasaan. Tiba-tiba, dia memberitahunya bahwa dia tidak pernah mendapatkan hadiah seperti itu sebelumnya, karena dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ulang tahunnya. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu gugup menerima hadiah dari orang asing, dan ketika Almanai bertanya tentang hadiah-hadiah yang dia berikan, dia memberitahunya bahwa dia bukan orang asing baginya. Tiba-tiba, dia merasa ingin mengelus kepalanya, tetapi dengan cepat menekan keinginannya, menyadari bahwa dia hampir menyerah. Beberapa hari kemudian, pintu Amine terbuka lebar untuk mengungkapkan bos terakhir dari ketenangan dan kesunyian, ibunya, Shihoko. Dia menyapanya dengan senyuman dan berkata bahwa dia terlihat lebih baik daripada yang dia ingat. Amine, dengan cara klasik, mengucapkan terima kasih setengah hati dan dengan sopan memberitahunya untuk pergi. Tentu saja, dia mengabaikan itu dan bersikeras agar dia setidaknya berpura-pura senang melihatnya, terutama setelah dia datang jauh-jauh. Dengan desahan, Amine mengulangi terima kasih dengan sedikit lebih tulus kali ini dan memberitahunya lagi untuk pergi. Tidak terpengaruh, Shihoko mencoba masuk ke apartemennya, hanya untuk Amane menjadi penghalang manusia. Itu,
sampai dia mengingatkan dia siapa yang membayar sewa. Teman hitam dan blokade runtuh dan Shihoko masuk dengan percaya diri seolah-olah dia sedang dalam misi. Amine menggerutu tentang etika pengunjung sementara dia mengintip di sekeliling, jelas menikmati momen mengejutkannya. Dia berkomentar tentang betapa bersihnya kamarnya dan betapa bagusnya kulitnya, dan Amine teringat beberapa menit sebelumnya, ketika dia harus menyembunyikan Shena di kamarnya untuk menghindari pertemuan dengan ibunya. Namun, Shihoko melihat tanda-tanda, dari 2 set piring, mungkin aroma parfum, dan menuduhnya memasak untuk 2 orang. Dia bersikap tenang, menggumamkan sesuatu tentang seorang teman. Tetapi ketika Shihoko mencoba mengintip ke dalam kamar tidur, dia melompat untuk menghalanginya lagi. Dia mengklaim menolak membiarkannya melihat DVD Nia Khalifah miliknya, tetapi Shihoko tidak percaya. Dia masuk dengan paksa, dan yang mengejutkannya, ada Shena, tidur seperti plot twist yang dia. Shihoko bersinar dan menyatakan bahwa dia memiliki selera yang bagus dalam memilih gadis. Amine membantah semuanya, mengklaim tidak ada yang terjadi. Tetapi Shihoko menyerangnya dengan yang klasik. Dia tidak akan pernah memasuki kamar seorang anak laki-laki jika dia tidak menyukainya. Saat dia panik dan mencoba meluruskan keadaan, Shino terbangun. Tanpa melewatkan kesempatan, Shihoko tidak membuang waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada ibu mertuanya, dan Omane mencoba protes, tetapi tidak, Shihoko yang sekarang memegang kendali. Malu, Omane menyaksikan saat Shina mencoba menjelaskan hubungan mereka, mengutip kecanduan Omane pada makanan cepat saji. Tetapi Shihoko sudah merencanakan sampai ke pernikahan mereka dan bayi-bayi mereka. Ketika Shihoko mengetahui Shena tinggal di sebelah, dia menyebutnya takdir dan mengatakan bahwa anak laki-lakinya beruntung mendapatkan wanita yang sempurna. Dia menambahkan bahwa Amane masih perawan, menyarankan agar Shena memimpin. Amane benar-benar putus asa, menuntut agar dia pergi. Shihoko menawarkan permintaan maaf palsu karena mengganggu malam romantis mereka, dan sebelum pergi, dia mendapatkan nomor kontak Shena sebelum akhirnya pergi. Akhirnya sendirian, Amane meminta maaf atas aksi sirkus yang dilakukan ibunya. Tetapi Shena mengatakan dia beruntung memiliki seseorang yang peduli cukup untuk menyebabkan kekacauan. Ini menyentuh Amine sedikit, terutama ketika Shena mengakui tidak ada yang memanggilnya dengan nama depannya, bahkan orang tuanya sendiri. Mereka sepakat untuk menggunakan nama depan satu sama lain, tetapi hanya di tempat pribadi. Ketika dia mencoba mengembalikan kunci yang dia berikan padanya dalam mode panik sebelumnya, Amine memberitahunya untuk menyimpannya karena dia mempercayainya. Shena memperingatkannya bahwa dia pada dasarnya membuka pintu untuk skenario romansa dramatis ala anime, tetapi Amine menerima tantangan itu dengan anggun. Keesokan harinya, tidak ada yang terkejut, Shena menduduki peringkat teratas ujian. Amine mendengar para gadis memanggilnya Build Different, tetapi mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, Amine secara internal tidak setuju, menganggap Shena sebagai pekerja keras yang bekerja 2 kali lebih keras dari yang lainnya. Kemudian, Shena menemukan kue acak di kulkas Amine dan bertanya apakah dia diam-diam menyukai makanan manis. Dia mengangkat bahu dan mengatakan itu untuk merayakan nilai tertingginya. Dia meremahkannya, tetapi dia mengatakan dia terlalu rendah hati untuk kebaikannya sendiri. Ketika dia menyajikan kue, Amine menatap, bukan pada kue, tetapi padanya, yang lebih manis daripada kue. Dia salah paham dan menawarkan 1 gigitan. Dia mengakui bahwa dia sedang memperhatikannya, bukan kue. Namun, dia tetap memaksanya untuk makan. Kemudian dia membalas budi dengan berinya makan dan bertanya bagaimana rasanya diberi makan dengan sendok. Dia mengatakan itu tidak tertahankan, dan dia memperingatkannya bahwa memberi makan orang dengan cara seperti itu bisa membuat mereka berpikir. Beberapa waktu kemudian, Amone memutuskan untuk memasak untuk dirinya sendiri dalam misi solo. Sayangnya, yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa lebih enaknya makanan Shena. Ketika dia memberitahu rencananya, dia menawarkan bantuan dengan keyakinan yang dimiliki orang terhadap kupon kadaluarsa. Dia menjelaskan hidangan masterpiece-nya dan memulai pertarungan kulinernya. Ketika hidangannya selesai, mereka terlihat seperti air kencing anjing, dan dia dengan gugup menawarkan 1 suap padanya. Dia mencobanya dan pada dasarnya memberitahunya bahwa rasanya seperti mimpi yang hancur dari gadis-gadis OnlyFans yang gagal menjadi besar. Namun, dia menghargai usaha itu dan menawarkan untuk mencicipi versi hidangannya. Dia mengungkapkan betapa baiknya baginya untuk belajar memasak dan bertanya apa yang terjadi ketika dia akhirnya belajar memasak. Amane tersenyum dan mengatakan dia berharap tidak pernah belajar, karena dengan begitu, dia akan selalu memiliki alasan untuk datang. Mendengar itu membuat jantung Shena berdegup lebih cepat, dan dia memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya perlahan. Beberapa minggu kemudian, Itsuki dan Chidose ingin mengadakan pertemuan malam Natal di tempat Amine. Amine menolak, dan Chidose bertanya apakah pacar imajinasinya memiliki rencana lain. Dia membalas bahwa dia masih lajang, tetapi Chidose memanggilnya tentang hadiah boneka yang dia dapatkan, dan dia hanya memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan hadiah itu untuk tetangganya, yang telah membantunya di tempatnya. Setelah beberapa bullying dan memohon, dia setuju untuk menjadi tuan rumah, tetapi mereka harus pergi sebelum gelap. Kemudian, Omine bertanya kepada Shena apakah dia memiliki rencana dengan teman-temannya untuk malam Natal. Dia mengatakan sebagian besar teman perempuannya memiliki pacar, dan dia telah menolak selusin undangan dari para sim yang putus asa. Ketika Omine memberitahunya bahwa malam Natalnya sudah dipesan dengan teman-teman kacau, dia mengatakan dia akan tetap di kamarnya sendirian, seperti yang selalu dia lakukan. Dia memperhatikan betapa sedih dan kesepian dia terlihat, jadi dia menawarkan untuk menghabiskan hari Natal bersamanya sebagai gantinya, dan dia setuju, dengan syarat dia mengajarinya cara bermain video gamenya, yang selalu dia minati.
Malam Natal tiba, dan pestanya dimulai. Itsuki mengatakan tempat Omane terlihat jauh lebih baik daripada terakhir kali, dan Chido mencatat sekarang ada sentuhan feminin di sana, yang membuat Omane panik. Ketika dia mencoba menghentikan godaan mereka, Itsuki menyuruhnya untuk mendapatkan kehidupan. Kemudian, Chido dengan santai menyebutkan bagaimana Shena menolak setiap pria di Natal ini karena dia memiliki rencana dengan seseorang, yang membuat Omine merasa curiga. Saat itu, salju mulai turun, dan pasangan itu bergegas ke balkon untuk melihat lebih dekat. Namun, dengan terkejut, mereka menemukan Shena di sana, sendirian, diam, dan cantik di bawah salju di sebelah. Kemudian, kru berkumpul di tempat Omine, di mana Shena dengan cepat menawarkan permintaan maaf karena mengungkapkan kedok mereka. Omine, yang merupakan orang yang tenang dengan sisi lembut, memberitahunya untuk tenang karena itu bukan salahnya. Untuk memuaskan rasa ingin tahu semua orang, Shena menjelaskan pengaturan tempat tinggal mereka dan mengklaim bahwa dia hanya mencoba mencegah Amane menghancurkan diri sendiri seperti pemanggang roti yang rusak. Kemudian, Itsuki, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengaduk-aduk suasana, bertanya apakah Amane sebenarnya memiliki perasaan untuk si Shina, atau jika lonceng pernikahan sedang berbunyi. Keduanya segera menolak ide itu, mengatakan bahwa lebih mungkin seekor babi terbang. Tepat pada saat itu, Itsuki bertanya apakah boneka beruang yang dia lihat juga untuk Shina. Amine menyuruhnya untuk diam sebelum dia dijatuhkan. Dia kemudian memberikan ceramah kepada dua sahabatnya tentang menjaga mulut mereka tetap tertutup. Chidose meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa gadis cantik sekelas Shina akan menyukai orang seperti Amine. Kemudian, Chido akhirnya melihat Shina dengan baik dan hampir mengalami korsleting. Dia terpesona, dan bersandar seolah-olah akan mencium Shina, tetapi Omane melompat ke depan dan menghalangi gerakan itu, memberitahunya untuk tidak mengerumuni Shina, yang cukup pemalu. Chido meminta maaf, mengatakan bahwa dia sempat terpesona oleh kecantikan Shina yang luar biasa. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan secara resmi memperkenalkan dirinya dan Itsuki, sementara Shina tersenyum sopan. Untuk bersikap santai, Itsuki berbalik kepada Shina dan menyatakan bahwa dia adalah sahabat terbaik Amane dan petugas pukulan di wajah yang ditunjuk jika Amane pernah melanggar aturan. Shina tertawa dan mengatakan bahwa selain urusan rumah tangga yang tragis, Amane sebenarnya adalah orang yang cukup santai. Chidos menambahkan, mengatakan bahwa dia juga suka memasak, tetapi dia dan resep tidak akur. Setelah mereka pergi, Amane meminta maaf atas Chidos dan menyarankan Shina untuk memberinya tamparan ringan jika dia kembali berulah. Mereka mengobrol tentang salju indah yang mereka saksikan, bertukar beberapa lelucon, dan Shina pergi untuk mengambil semangkuk supnya. Sementara dia pergi, Amine masuk ke mode reflektif, memikirkan betapa liar malam itu. Saat makan malam, Shina memperhatikannya makan dan mengatakan bahwa dia terlihat benar-benar bahagia dengan makanan di depannya. Amine tersenyum dan mengatakan bahwa masakannya sangat enak hingga bisa membuat pria dewasa menangis. Saat dia mencuci piring, dia bertanya bagaimana dia belajar memasak. Shina menjelaskan bahwa seseorang pernah memberitahunya bahwa jalan tercepat menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Amine memuji siapapun yang mengajarinya memasak, dan dia mengungkapkan bahwa tidak seperti orang yang mengajarinya, dia masih belum bisa menyentuh levelnya. Tetapi Amine memberitahunya bahwa masakannya memberinya kebahagiaan, yang membuatnya terharu. Dia kemudian bertanya tentang rencana mereka untuk Natal, dan Shina dengan santai mengingatkannya tentang kencan video game mereka. Hari berikutnya tiba, dan sesi permainan dimulai di mana dia sangat buruk. Saat menunjukkan beberapa gerakan, Amane secara tidak sengaja terlalu dekat. Dia segera meminta maaf, dan Shina mengatakan tidak apa-apa, karena mereka bukan orang asing lagi. Akhirnya, Shina mulai menikmati permainan, bersenang-senang sementara Amane menikmati betapa lucunya dia. Tiba-tiba, dia tersandung dan mendarat tepat di pangkuan Amane yang malang dan tak bersalah. Jiwa Amane sejenak meninggalkan tubuhnya saat dia mempertimbangkan apakah harus menangis atau tertawa. Shina terkejut dan meminta maaf seolah-olah dia telah melakukan kejahatan perang, tetapi Amane tersenyum dan mengatakan bahwa dia terlihat menggemaskan. Dia mulai memukulnya sambil sangat malu. Kemudian, Shina memenangkan pertandingan dan Amane bersorak seolah-olah dia baru saja membuka level rahasia. Dia memberinya hadiah sebagai imbalan. Shina menyuruhnya untuk tenang dengan semua penjara itu, tetapi Amane bersikeras agar dia berpura-pura itu dari Sinterklas. Ketika dia membukanya, dia menemukan sebuah kunci. Kasus karena dia telah memegang kunci miliknya. Shina terkesan dan memberitahunya bahwa dia lebih bergaya daripada yang dia harapkan. Kemudian dia memberinya kejutan plot bahwa Shihoko mengirimkan foto lama Almane. Almane menyadari bahwa mereka pasti telah bertukar kontak pada hari Shihoko datang. Dia mencoba meremehkannya, tetapi Shina menyibakkan rambutnya dan memanggilnya tampan. Dia memerah, lalu membalas pujian itu dengan menyibakkan rambutnya saat mereka berdua diam-diam membiarkan ketegangan terbangun. Beberapa saat kemudian, Shena mengejutkannya dengan hadiah miliknya sendiri, sebuah pelindung lengan baru. Tiba-tiba, meteran kepercayaan diri Amine meluap dan dia memujinya, mengagumi betapa cerahnya senyumnya, yang sangat dia suka. Shena, yang bingung, menyuruhnya untuk diam agar dia bisa bernapas. Dia berlari keluar dari ruangan, lebih merah dari tomat. Amine mengikutinya, khawatir dia akan terkena flu. Shena berbalik dan mengatakan bahwa dia yang seharusnya khawatir tentang terkena flu. Sebelum pergi tidur, Amine berterima kasih padanya karena telah menambahkan banyak warna dalam hidupnya dan Shena membalas terima kasih itu.
Keesokan paginya, Amine memperhatikan wajahnya masih merah. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Shena mengklaim bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak percaya, jadi dia memeriksa suhu tubuhnya sendiri, mengonfirmasi bahwa dia demam. Dia mengatakan sudah saatnya istirahat dan mengangkatnya untuk membawanya pulang. Tetapi Shena menghentikannya di pintunya, mengatakan bahwa anak laki-laki tidak diizinkan masuk. Amine dengan santai menawarkan apartemennya agar dia bisa tidur di sana, dan setelah sedikit bertengkar, dia setuju. Kembali di tempatnya, dia makan, minum obatnya, dan berterima kasih padanya karena telah merawatnya. Amine mengatakan bahwa dia juga telah melakukan hal yang sama untuknya dan bertanya mengapa dia selalu memaksakan diri. Shena memberitahunya bahwa dia tidak pernah menjadi beban. Saat Amine mulai pergi, dia meraih tangannya dan lembut mengucapkan selamat malam. Dia membalas pegangan tangannya, dan ketika dia merasa malu, dia mengatakan bahwa dia hanya berusaha membantunya tidur. Keesokan paginya, dia memeriksanya lagi. Shena mengatakan bahwa dia sebagian besar baik-baik saja, dan Amine menawarkan untuk membuat bubur. Setelah dia makan, mereka duduk bersama, dan dia mengakui bahwa tidak ada yang pernah merawatnya seperti ini. Dia meminta maaf karena menjadi beban lagi, dan Almane segera menolak itu, mengatakan bahwa dia tidak tahan melihatnya kesakitan. Dia memegang tangannya lagi untuk membantunya tidur, sambil diam-diam bertanya-tanya bagaimana jika mereka tidak berusaha keras untuk bersikap tenang. Ini adalah tahun baru, dan Almane dan Shena menghabiskannya bersama, merasa sentimental tentang melanjutkan hubungan mereka ke tahun baru. Akhirnya, mereka berdua memeriksa ponsel mereka. Amane mendapat pesan dari Itsuki dan Shihoko yang pada dasarnya menggoda tentang waktu nyaman yang dia habiskan dengan Shina. Kemudian, ayahnya mengirim pesan, menanyakan apakah mereka bisa mampir dalam beberapa hari. Amane memberikan persetujuan, tetapi ketika dia berbalik untuk memberitahu Shina, dia sudah tertidur lelap di bahunya. Dia mencoba membangunkannya, tetapi dia hanya meleleh ke pelukannya, dan dia menyadari betapa lelahnya dia setelah semua memasak yang dia lakukan untuk tahun baru. Dia mencoba membangunkannya lagi, tetapi dia malah jatuh lebih dekat kepadanya, dan dia tidak bisa tidak mengagumi betapa wangi dirinya. Amine berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, dan setelah mempertimbangkan pilihannya sejenak, dia memutuskan bahwa tindakan yang sopan adalah membaringkannya di tempat tidur. Mengakui betapa cantiknya dia mengusap lembut pipinya sebelum membisikkan selamat malam. Keesokan paginya, Shena masih tertidur, dan Umane mendapati dirinya mengagumi betapa lucunya dia saat tidur. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya, yang, mengejutkannya, membuatnya terbangun sedikit, dan dia mulai menikmati betapa lembutnya tangan Umane. Kemudian, dia terbangun dengan terkejut, tetapi Umane dengan cepat meyakinkannya bahwa dia tidak melakukan hal yang memalukan dan bercanda bahwa dia seharusnya berterima kasih padanya karena tidak melakukan hal aneh seperti yang dia lakukan. Shina membalas, bertanya apakah mengusap pipi adalah sesuatu yang dia suka lakukan, dan dia mengungkapkan bahwa dia terjaga sepanjang waktu saat dia menutupi selimutnya. Amine mengeluh, memberitahunya untuk tidak mengganggunya seperti itu, karena itu berbahaya bagi seorang pria dengan hormon. Kemudian dia bertanya, setengah bercanda, apakah dia ingin dia mengambil langkah, dan Shina langsung memerah dan menyembunyikan wajahnya. Tak lama kemudian, orang tua Amine datang. Dia menyapa ayahnya, Shido, seperti manusia yang beradab, tetapi berpura-pura ibunya, Chihoko, tidak terlihat. Ketika dia memanggilnya, dia membalas bahwa rasa hormat adalah jalan dua arah. Kemudian dia melihat kotak yang mencurigakan, dan Shihoko mengatakan itu hanya beberapa barang yang mereka bawa. Dia masuk untuk menyapa Shina, dan Shudo tidak jauh di belakang. Dia memperkenalkan dirinya, berterima kasih kepada Shina karena telah menjaga Omene, dan Shina dengan ramah mengatakan itu saling menguntungkan. Kemudian Shihoko, ratu pujian sindiran, menyebut Omene sebagai pengangguran yang tidak berguna, tetapi Shina membelanya, mengatakan bahwa Omene cukup perhatian padanya. Shihoko merasa senang mereka akur dan menyarankan Shina untuk tidak bersikap lembek pada Amane jika dia melanggar batas. Shina menyajikan teh kepada mereka, mendapatkan pujian atas sopan santunnya. Namun, Shihoko tidak bisa menahan diri untuk menggoda, mengatakan senang melihat Amane dengan gadis cantik. Shoto menyuruhnya berhenti, tetapi menyebutkan bahwa sikapnya yang perhatian adalah alasan dia jatuh cinta padanya, yang entah bagaimana membuatnya memerah. Kemudian, Shihoko membahas kunjungan kuil tahun baru. Ketika mereka mengakui belum pergi, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki mono untuk Shina dan bersikeras agar mereka semua pergi bersama. Amine protes, khawatir mereka mungkin bertemu dengan teman sekelas. Shihoko mengabaikannya, hanya memberitahunya untuk tidak tertangkap. Sebelum pergi, Amine memeriksa pakaiannya di cermin, mendapatkan pujian dari ayahnya. Shudo bertanya apakah dia senang pindah ke sana, dan dibandingkan dengan masa lalu yang kelam, Amine merasa jauh lebih bahagia. Kemudian, Shina keluar dengan kimono dan Amine terkejut. Dia terdiam sampai ibunya mengingatkannya bahwa mulutnya masih berfungsi. Dia mengeluarkan pujian yang canggung, dan Shena menghargainya. Nanti, ketika mereka sendirian, dia mengakui bahwa dia terlihat luar biasa. Shena, jelas merasa canggung, membalas pujian dan membisikannya bahwa dia terlihat tampan, yang membuatnya terpesona. Di kuil, Amane bertanya kepada Shena apakah dia baik-baik saja, dan dia mengatakan bahwa dia merasa canggung dengan kimono. Di antara kerumunan, dia hampir jatuh, tetapi Amane menangkapnya dan memutuskan untuk memegang tangannya selama sisa jalan. Setelah berdoa, Amane menggoda dia karena berdoa terlalu lama. Dia mengatakan dia berharap untuk hari-hari yang lebih damai seperti ini, dan Amane bergumam bahwa kedamaian dan ibunya tidak bisa berdampingan.
Mereka mengambil sup kacang, dan Almane bertanya apakah dia bisa rasa miliknya. Ketika dia ragu, dia mengira dia tidak ingin berbagi, tetapi dia menukar cangkir agar dia bisa mencicipi miliknya. Kemudian dia mengingatkan dia betapa canggungnya saat terakhir kali mereka memberi makan satu sama lain. Amine baru menyadari bahwa itu adalah ciuman tidak langsung dan meminta maaf karena memperlakukannya sama seperti teman-temannya, dengan siapa dia biasanya bertukar air liur. Setelah mendengar itu, Shena tidak terhibur dan minum dari gelasnya, karena dia menganggapnya temannya. Kemudian, Amine meminta maaf karena membuatnya lelah sepanjang hari, tetapi Shena mengatakan dia bersenang-senang dan merasa benar-benar bahagia, yang merupakan sesuatu yang belum dia rasakan dalam beberapa waktu. Melihat betapa imutnya dia mengelus kepalanya, dan dia menuduhnya mencoba merusak rambutnya. Ketika dia bertanya apakah dia tidak menyukainya, dia hanya memberitahunya untuk memperingatkannya lain kali. Kemudian dia menginterogasinya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak mengelus kepala gadis seperti itu, tetapi dia membalasnya, mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya gadis yang dia lakukan seperti itu. Itu langsung menghantam Shena seperti truk, dan dia berlari kembali ke apartemennya, melirik kembali padanya, dan memanggilnya bodoh melalui pintu. Keesokan harinya, orang tua Amine pergi kembali ke rumah. Mereka memberitahunya bahwa mereka menantikan hari ketika Almanai membawa Shena pulang untuk yang sebenarnya. Shadow bahkan memberitahu Shena bahwa dia berharap dia tetap berteman dengan Almanai, dan dia menjawab bahwa dia beruntung mengenalnya. Kemudian Almanai memberitahunya untuk tidak memujinya agar menyenangkan orang tuanya, tetapi Shena bersikeras bahwa dia serius dengan semua yang dia katakan tentangnya karena dia benar-benar melihatnya sebagai orang yang baik dan tampan. Kemudian dia pergi untuk membuat makan siang seolah tidak ada yang terjadi. Di sekolah keesokan harinya, desas-desus beredar tentang Shena yang mengunjungi kuil dengan seorang pria tampan misterius. Para gadis berspekulasi tentang siapa pacar rahasia cat ini. Amane dan Itsuki mendengar, dan Itsuki mencoba menghibur Amane, tetapi dia tidak ingin mendengar apapun darinya. Akhirnya, Amane dan Shena membicarakan gosip itu. Shena mengatakan lebih baik jika tidak ada yang tahu itu dia. Shena mengatakan lebih baik menunggu sampai badai reda, dan Amine menghela napas, mengatakan bahwa pengemis jelek seperti dia tidak mungkin menjadi pacarnya. Setelah mendengar itu, Shena marah, mengatakan bahwa dia benar-benar percaya dia adalah orang yang baik yang seharusnya lebih percaya diri. Amine berterima kasih atas pujiannya dan pergi mencuci piring sementara Shena menekan rasa malunya di bawah bantal. Beberapa hari kemudian, Chido mampir ke tempat Amine, terlihat berpikir dengan curiga. Dia mengumumkan bahwa dia membutuhkan nasihat bijaknya karena hari Valentine sudah dekat. Amine, yang selalu merusak suasana, mengingatkannya bahwa siswa yang bertanggung jawab seharusnya lebih peduli tentang ujian. Tetapi sekali lihat ke Shena, dan dia tahu bahwa di dalam hatinya, Amine memiliki sisi lembut. Dia akhirnya mengaku dilema besarnya bahwa dia ingin memberikan coklat kepada Itsuki, dan itu harus istimewa. Amine segera menawarkan Shena sebagai pilihan yang lebih baik untuk apapun yang sedikit feminin. Chidos, kecewa, mengatakan bahwa dia pikir dia akan memiliki ide yang lebih baik, sebagai seorang pria dan semua itu. Amine bersikeras bahwa dia adalah pria sejati. Chidos membalas bahwa pria sejati biasanya mengambil langkah ketika sendirian dengan seorang gadis, langsung membuat Amine dan Shena canggung. Amine bersikeras bahwa dia tidak bisa begitu saja mengambil langkah, mengingat mereka bahkan bukan pasangan. Saat mereka menyeruput teh untuk mendinginkan suasana, Chido dengan santai menyebut bahwa dia juga memberikan Amine beberapa coklat. Dia bahkan bertanya jenis coklat apa yang disukainya, dan dia, sebagai orang tua yang rewel, mengatakan bahwa dia tidak terlalu suka hal-hal manis. Kemudian dia beralih ke Shena dan bertanya apakah dia memberikan coklat kepada siapapun. Shena menjawab bahwa dia hanya memberikan coklat kepada gadis-gadis di kelas karena memberikan satu kepada seorang pria akan meminta kekacauan sosial. Saat hari Valentine tiba, sementara yang lainnya kelaparan, Kadoaki praktis tenggelam dalam longsoran coklat dari setiap gadis dalam radius 5 mil. Para pria lainnya hanya menonton, mendebat apakah mereka harus menyerangnya atau mencuri coklatnya. Itsuki dan Amane, sementara itu, duduk santai seperti pengamat berpengalaman. Amane bergumam bahwa dia tidak mengharapkan coklat juga, dan Itsuki memperingatkannya untuk bersiap menghadapi dampak karena Chidose telah menyiapkan sesuatu untuknya juga. Mata Amane menyipit, bertanya apa yang dia masukkan ke dalamnya. Kemudian, Itsuki mulai menyebutkan kombinasi bahan yang mencurigakan, dan Amane bertanya-tanya apakah Chidose mencoba meracunnya. Lalu Itsuki membahas Shina dan apakah Amane berpikir dia akan memberinya sesuatu, tetapi dia dengan santai mengatakan bahwa dia tidak tahu. Kemudian, Chidose menyerahkan kotak itu kepada Amane dengan kedipan mata dan peringatan samar. Itsuki memberikan ucapan selamat yang dramatis dan meninggalkannya pada nasibnya. Sebelum pergi, Amane berbicara dengan Kadoaki dan menyerahkan tas belanjanya kepadanya, yang membutuhkannya untuk membawa tumpukan coklatnya. Kemudian, Amine diam-diam meneteskan air mata atas coklat eksperimental Chido. Shena, yang menyaksikan momen ini, memberinya pembersih palet berbasis coklat dengan cepat seperti dewi kuliner yang dia, dan memberitahunya bahwa itu seperti coklat panas. Amine meminumnya dan segera merasa manusiawi lagi, memujinya karena betapa lezatnya itu. Penasaran, dia bertanya apakah dia membuatnya karena hari Valentine. Dia mengangguk canggung sambil sangat gugup, lalu tiba-tiba berlari ke apartemennya, meninggalkannya bingung dan bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu yang bodoh lagi. Ketika dia berusaha mengejarnya, dia menemukan tas hadiah kecil dan catatan terima kasih yang ditulis tangan menunggunya. Di dalamnya, dia menemukan coklat, yang baik,
bukan yang terlalu manis, dan dia menyadari bahwa dia mendengarkan saat dia memberitahu Shidous bahwa dia lebih suka coklatnya tidak terlalu manis. Keesokan harinya di sekolah, Kadoaki berterima kasih kepada Almane untuk tas belanja itu sementara beberapa gadis memperhatikan, mencoba mencari tahu apa yang diinginkan pangeran tampan dari orang misterius itu. Itsuki, yang selalu penasaran, bertanya apa yang terjadi. Amane menjelaskan, dan Itsuki segera mengejeknya karena membawa tas belanja seperti nenek seseorang, dan Amane mengklaim bahwa pengaruh Shina yang harus disalahkan. Kemudian, Itsuki menggoda bahwa Amane pada dasarnya sekarang memiliki istri yang tinggal bersamanya, dan Amane dengan agresif membantahnya. Topik beralih ke Chidose, dan Itsuki mengungkapkan bahwa ayahnya tidak terlalu senang tentang rencananya untuk menikahinya suatu hari nanti. Namun, dia bertekad untuk memenangkan hati ayahnya. Mereka saling mengucapkan semoga beruntung, meskipun Amane bersikeras bahwa dia tidak memiliki urusan romantis. Di rumah, Almane menemukan Shena menunggunya di apartemennya dan sekali lagi berterima kasih padanya untuk coklatnya. Dia bertanya apakah dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Dia berkata tidak, tetapi Almane bersikeras bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membalas kebaikannya. Dia berjanji untuk memikirkan tentang sesuatu tetapi memperingatkannya untuk tidak berharap pada kembang api. Shena menjawab dengan manis bahwa dia menghargai apapun yang dia berikan, sama seperti bagaimana dia menghargai boneka beruang yang dia berikan. Kemudian, dia bertanya kapan ulang tahunnya, dan dia memberitahunya bahwa itu di bulan November. Dia merasa kesal karena dia tidak memberitahu kapan itu, dan dia hanya mengingatkan bahwa mereka tidak sedekat sekarang seperti dulu. Dia meminta agar mereka merayakan ulang tahunnya yang berikutnya bersama, yang membuat Omane mengangkat alis, menyadari bahwa dia baru saja memintanya untuk terus bersamanya untuk 1 tahun lagi, dan Shina langsung memerah seolah-olah dia baru saja melamar. Beberapa waktu kemudian, Amine menjelajahi toko hadiah untuk mencari hadiah untuk Shina, tetapi dia akhirnya terjebak. Dia akhirnya meminta bantuan petugas untuk menemukan hadiah untuk teman dekat yang sama sekali tidak dia kencani. Di rumah, Shina terkejut melihat betapa rapi Amine berpakaian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang pada wajah tampannya. Dia mencoba untuk kembali terlihat seperti biasanya, tetapi dia bersikeras bahwa meskipun dia terganggu, dia suka penampilan barunya yang lebih keren. Omane dengan canggung menyatakan bahwa itu adalah hari putih, dan dia mencoba bersikap santai, tetapi kemudian memberinya hadiah kecil. Dia membukanya dan menemukan gelang bunga dan 2 kupon favorit Omane. Dia segera menukarkan satu dengan meminta dia untuk memakaikan gelang itu padanya, yang diterima oleh Omane. Saat dia melakukannya, dia berterima kasih dengan tulus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sejenak terpesona oleh matanya. Kemudian, dia memberitahu Itsuki tentang apa yang terjadi, dan Itsuki hampir melemparkan konfeti, mengucapkan selamat padanya karena akhirnya bertindak seperti seorang pria. Amane membantah semuanya, dan Itsuki tersenyum sinis dan mengatakan Amane jelas telah berubah sejak bertemu Shena. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah mengambil langkah. Malam itu, Amane masuk ke apartemennya dan disambut oleh Shena yang mengenakan apron, terlihat seperti istri baru. Dia bertanya mengapa dia terlambat, dan dia menjawab bahwa dia makan kentang goreng dengan Itsuki. Dia bercanda bahwa dia akan menjadi gemuk, tetapi segera menarik kembali pernyataannya, menyadari bahwa Amane adalah orang yang kurus yang perlu menambah berat badan. Dia membalas bahwa dia juga sama, dan dia meraih tangannya untuk menunjukkan betapa kurusnya dia. Menyadari bahwa dia telah menyentuhnya, dia segera meminta maaf, mengingat bahwa dia biasanya membenci kontak fisik. Tetapi Shena dengan lembut memberitahunya bahwa dia adalah pengecualian. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan gelang itu. Dia berkata bahwa dia menyimpannya untuk hari ketika dia tidak sibuk menyikat lantai dan mencuci pakaian, karena sama seperti semua yang dia berikan, dia ingin meyakinkan semuanya. Amine tersenyum dan berkata bahwa dia hanya senang dia menyukainya. Dia pergi untuk berganti pakaian, terkejut dengan kesadaran bahwa Shina sudah bertindak seperti seorang istri. Keesokan harinya, Itsuki masuk ke sekolah dengan tas penuh pakaian. Ternyata, dia bertengkar dengan ayahnya tentang Chidos dan sekarang berencana untuk menginap di tempat Amane. Amane, jelas terkejut, bertanya berapa lama liburan kecil ini seharusnya berlangsung. Itsuki dengan santai mengatakan beberapa hari, dan Amane, seperti warga negara yang bertanggung jawab, mengeluarkan ponselnya untuk memperingatkan Shina sebelumnya. Ketika mereka tiba, Shina menyambut Itsuki dengan ketenangan seperti biasanya, dan dia segera meminta maaf karena mengganggu sarang cinta mereka, yang membuatnya mendapatkan tendangan kaki yang pantas dari Amine. Shina hanya memberitahu mereka untuk bersikap baik sebelum pergi memasak makan malam seperti dewi rumah tangga yang dia adalah. Begitu dia pergi, Itsuki mendekat dan memberitahu Amane bahwa mereka harus merencanakan pernikahan. Saat makan malam tiba, Itsuki merasa bahagia, memanggil Amane sebagai pria beruntung karena bisa menikmati masakan Shina setiap hari. Amane setuju tanpa ragu, dan Shina, yang selalu rendah hati, berterima kasih kepada mereka berdua atas pujian tersebut. Malam itu, dengan perut kenyang, Itsuki mulai berbicara filosofis. Dia memberitahu Amine bahwa dia telah terkena panah cinta dengan keras dan belum menyadarinya, karena meskipun Amine adalah goblin antisosial kehormatan di sekolah, Shina melihat langsung ke dalam dirinya dan tetap memilihnya. Itsuki mengatakan itu indah, dan Amine seharusnya jujur pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Amine sedang menelepon Chidose, yang sedang mengamuk karena merindukan masakan Shina. Amine mengatakan itu bukan urusannya. Tentu saja, Chidose memutuskan untuk melewati Amine dan langsung bertanya kepada Shina.
Beberapa tahun kemudian, dia tiba di depan pintu bersama Shina, mengumumkan bahwa dia akan menghabiskan liburan musim semi di rumah Shina. Dia masuk dengan semangat dan membuat dirinya merasa seperti di rumah, mendekati Itsuki seolah itu tempatnya. Shina hanya mengangkat bahu, memberitahu Almane bahwa dia setuju Chidose tinggal di tempatnya. Di dapur, Almane menawarkan bantuan untuk makan siang dan diolok-olok oleh Shina karena merasa cemburu. Dia bersikap santai dan bertanya apa menu hari ini. Ketika dia memberitahunya bahwa mereka akan makan amuris, dia memberinya pujian tertinggi, mengatakan bahwa dia membuatnya yang terbaik, dan Shina langsung memerah seolah berusaha menahan diri. Sementara itu, pasangan sejati mengobrol tentang bagaimana Almane harus mulai berkencan dengan Shina, mengingat chemistry yang mereka miliki. Saat makan siang, Chidose hampir melayang ke surga setelah gigitan pertama dan mengatakan dia ingin belajar memasak seperti Shina. Tapi Almane mengatakan dia akan lebih baik jika mengurangi drama dan eksperimen. Chidose, yang sama sekali tidak terganggu, mengklaim bahwa dia tidak akan pernah bisa seketat Shina. Omane menegurnya atas komentarnya, dan Chido menjelaskan bahwa di sekolah, Shina terlihat jauh dari semua orang meskipun dia populer. Kemudian dia mencoba meyakinkan Shina untuk sedikit bersantai, mengatakan Omane mungkin akan lebih memanjakannya jika dia melakukannya. Shina tertawa dan mengatakan itu tidak akan pernah terjadi, sementara di dalam hatinya, berharap itu akan terjadi. Malam itu, Chido mengirimkan foto Shina yang memeluk boneka beruang kepada Omane, yang membuatnya terkejut betapa menggemaskannya dia, dan Itsuki mengambil foto dirinya yang baru keluar dari kamar mandi untuk dikirim kembali sebagai balasan. Keesokan harinya, setelah pasangan yang sedang jatuh cinta pergi, Amine membahas foto tersebut dan memuji Shina tentang betapa baiknya dia merawat boneka beruang itu. Shina menjadi sedikit terlalu rinci tentang ritual pelukan sebelum tidur, tetapi tiba-tiba merasa malu dan meminta Amine untuk berbagi sesuatu yang sama memalukannya. Dia menolak, jadi dia mengancam akan bertanya pada Itsuki, yang membuat Amine panik, menyesali fakta bahwa mereka bertukar informasi kontak. Dia memberitahunya bahwa dia mendapat pesan, dan ketika dia melihat siapa itu, suasana hatinya langsung turun drastis. Kemudian, Amine kembali dari toko dan menemukan Shina dimarahi oleh ibunya, Seo, yang mengancam tidak akan mengunjungi lagi setelah Shina lulus. Setelah Seo pergi dengan marah, Amine bertanya tentang apa yang terjadi. Shina hampir tidak bisa menahan diri. Mengungkapkan bahwa Seo adalah ibunya, yang membenci putrinya sendiri. Dia mengabaikannya dan mencoba pergi, tetapi Almane menghentikannya dan memintanya untuk tinggal bersamanya. Mereka duduk dan Shina mulai mengurai kekacauan yang merupakan kehidupan keluarganya. Orang tuanya menikah karena alasan bisnis dan dia adalah hasil dari perlindungan yang sudah kedaluarsa. Mereka sebenarnya tidak pernah ingin membesarkannya dan meninggalkannya di bawah perawatan seorang pembantu rumah tangga sementara mereka terus-menerus pergi. Dia mencoba segalanya mulai dari mendapatkan nilai bagus, penghargaan, dan pencapaian, semua untuk diperhatikan, tetapi tidak ada yang berhasil. Ternyata, mereka hanya menunggu dia menyelesaikan kuliah agar mereka bisa resmi berpisah dan meninggalkannya. Itu menghancurkannya mendengar ibunya sendiri tidak menginginkannya sehingga dia mencoba menghapusnya dengan duduk di bawah hujan sendirian. Almane akhirnya mengerti mengapa dia menjaga jarak dari orang lain. Dia memeluknya dan memberitahunya bahwa semuanya sekarang masuk akal. Shena berterima kasih padanya dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Dia memberitahunya bahwa, tidak seperti sisi malaikat palsu dari dirinya, tidak ada yang benar-benar menginginkan dirinya yang asli dan Omane, tanpa menyadarinya, mengakui bahwa dia menyukainya. Dan kemudian dia terus berbicara, mengungkapkan seluruh isi hatinya, menyebutkan setiap hal kecil yang dia kagumi tentangnya. Kemudian dia panik dan mencoba menarik kembali ucapannya, tetapi saat itu Shena sudah mulai meneteskan air mata. Dia memintanya untuk melihatnya lebih sering, untuk memeluknya, dan ketika dia meraih tangannya, dia bertransformasi menjadi pahlawan anime dan melompat ke pelukannya. Beberapa momen hening berlalu, dan kemudian dia merasa malu karena menangis begitu banyak di depannya. Dia meyakinkannya bahwa dia bisa bergantung pada orang lain dan bahwa dia tidak sendirian. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki dirinya dan yang lainnya, dan mereka semua menyukainya apa adanya. Dia bertanya apakah dia benar-benar serius, dan dia meyakinkannya bahwa dia serius, karena dia adalah orang yang hidup bersamanya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat mereka berjalan, mereka berbicara tentang sekolah dan bagaimana kelas mereka mungkin berubah tahun depan. Di bawah pohon yang bermekaran dengan bunga sakura, Shena memeluk Omane dan berterima kasih lagi. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah menyukai musim semi dan bunga sakura karena dia selalu sendirian selama momen-momen besar di sekolah. Dan Amane berjanji bahwa dia tidak perlu sendirian lagi, tidak jika dia bisa membantunya. Saat tahun ajaran baru dimulai, kelas-kelas diatur ulang, dan Amane akhirnya berada di kelas yang sama dengan kru biasanya dan Shina. Itsuki kehilangan akal dengan cara yang dramatis, sementara Amane mengenakan wajah poker seperti biasa. Tetapi di balik ketenangan itu, dia dan Shina saling melirik seolah-olah mereka memiliki rahasia. Namun, lama setelah itu, Kadoaki mendekat untuk menyapa mereka sebagai teman sekelas barunya. Hanya melihatnya memicu kilas balik Nini bagi Almanai, yang dengan cepat tersadar dan berhasil memberikan sapaan yang layak sebagai balasan. Di kemudian hari di rumah, Shena memperhatikan ada yang tidak beres dengan Almanai dan langsung bertanya apa yang mengganggunya. Dia mengabaikannya, tetapi Shena menolak untuk membiarkannya begitu saja. Sebagai gantinya, dia secara acak mengatakan bahwa dia ingin menyentuh rambutnya. Almanai berkedip padanya, bingung, tetapi memberitahunya untuk melanjutkan. Dia menawarkan pangkuannya, mengatakan bahwa itu akan memudahkan segalanya. Dengan Omane bersandar di pangkuannya,
Shena dengan lembut mengelus rambutnya, dan merasa berani, Omane bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia mencoba mengintip asetnya. Tanpa kehilangan ritme, Shena mengatakan bahwa dia akan menghancurkan permata miliknya, tetapi dia menambahkan bahwa dia meragukan apakah dia punya keberanian untuk melakukan langkah seperti itu. Mereka duduk dalam keheningan, jarinya di rambutnya, sampai Shena secara acak mengatakan bahwa Amane tidak terlalu romantis jika dia tetap diam. Shena mengungkapkan bahwa Chidos telah memberinya pelajaran tentang cara membuat seorang pria merasa baik, dan Amane memperingatkannya untuk tidak terlalu terbiasa memanjakannya. Dia hanya mengangkat bahu, memberitahunya untuk bersantai dan menikmati perlakuan istimewa. Kemudian, Shena membahas pengaturan ulang kelas, dan Omane mengakui bahwa dia juga tidak melihatnya datang. Mereka sepakat untuk menjaga jarak di sekolah agar tidak memicu gosip. Tetapi ketika Omane mengatakan itu tanpa setetes emosi, Shena mencubit pipinya dan bersikeras agar mereka bertindak normal di rumah setidaknya. Dia setuju, dan tidak lama kemudian, tertidur di pangkuannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia terbangun dengan mata masih mengantuk dan Shena tersenyum dan mengatakan bahwa dia terlihat imut saat tidur. Omane mengeluh dan memberitahunya untuk berhenti dengan kata-kata manis. Amine memintanya untuk diam karena dia sudah melihat semua versi dirinya dan kemudian mencubit pipinya lagi, mengatakan bahwa sekarang terlihat lebih baik. Dia dengan lembut memberitahunya bahwa jika dia perlu bicara, dia ada di sana. Amine menyebutnya mendesak, dan dia tersenyum sambil mengatakan bahwa tidak semua orang mendapatkan perlakuan istimewanya. Keesokan harinya, Amine pergi ke Arcade dan pulang membawa tas misterius. Shena segera melihatnya dan bertanya ada apa. Dia bermain koi, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa tas itu penuh dengan boneka yang dimenangkannya untuknya. Shena sangat senang dengan boneka barunya sementara Amine menonton, benar-benar terpesona. Dia merasa canggung melihat tatapannya dan menuduhnya memperlakukannya seperti anak kecil. Tetapi dia hanya menyebutnya imut. Itu membuatnya mendapatkan usapan di kepala, yang secara ajaib berhasil menenangkannya. Merasa sangat bersyukur, Shena menawarkan untuk melakukan apa saja sebagai balas budi. Amine terdiam. Otaknya macet, memikirkan semua kemungkinan yang menggiurkan. Dan kemudian dia meminta puding krim, dengan banyak telur. Amine terkejut mendengar permintaan mudahnya, tetapi dia setuju untuk membuatnya keesokan harinya. Keesokan harinya, Shena membuat puding, lengkap dengan telur, dan menyajikannya. Setelah melahapnya, Amine mengatakan betapa senangnya dia memiliki Shena di sekitarnya. Shena tersipu dan mengatakan bahwa dia merasa terhormat, tetapi Amine percaya bahwa dia seharusnya mendapatkan lebih banyak pujian mulai saat itu. Amine menawarkan untuk memujinya sepanjang hari, tetapi karena merasa canggung, dia menolak dan mengambil piring untuk dicuci. Omone dengan cepat menghentikannya dan memberitahunya untuk istirahat sementara dia mencuci piring. Di sekolah, keesokan harinya, Katowaki mendekati Omone dan Itsuki untuk mengundang mereka makan siang. Itsuki, yang selalu belak-belakan, bertanya mengapa Katowaki tiba-tiba begitu tertarik dengan Omone. Katowaki bersikeras bahwa dia hanya ingin berteman. Omone mengangkat alis, bertanya apakah ada manfaat nyata bagi dirinya. Katowaki mengangkat bahu, bertanya mengapa siapapun membutuhkan alasan untuk berteman dan mengungkapkan bagaimana dia ingin mengenal mereka lebih baik. Sementara mereka berbicara, Amine menangkap Shena menatapnya dari seberang ruangan. Di rumah, dia membahasnya. Dia bertanya apakah ada yang mengganggunya dan meminta maaf sebelumnya jika dia adalah alasannya. Tetapi Shena mengatakan bahwa itu bukan. Setelah sedikit menggoda, dia akhirnya mengakui bahwa dia cemburu karena teman-temannya bisa ngobrol dengan Amine di sekolah sementara dia harus menyimpan perasaannya. Amine bercanda bahwa akan terlihat aneh jika malaikat sekolah mulai bergaul dengan pecundang sepertinya. Itu membuatnya marah mendengarnya, dan dia menegur Amine karena selalu merendahkan diri sendiri. Dia mencoba meminta maaf, tetapi Shena menolak permintaan maafnya dan mengancam akan mulai mengiklankan betapa menawannya Amine kecuali dia mulai percaya pada dirinya sendiri. Kemudian, mereka berdua setuju untuk memulai dengan langkah kecil agar bisa lebih dekat di depan umum, sehingga mereka bisa menghindari kecurigaan dari yang lain. Keesokan harinya di kelas, siswa dibagi menjadi kelompok memasak, dan sesuai rencana, Shina menawarkan untuk bergabung dengan kelompok Amine. Kemudian, saat Amine dan teman-temannya berbicara dan bersenang-senang, Shina mengawasi dengan rasa cemburu. Chidos menggoda Shina dan bertanya apakah dia menginginkan sesuatu yang nyaman seperti itu. Amine mengatakan bahwa dia sudah berlebihan dan mengarahkan semua orang kembali ke memasak. Dalam kelas memasak, Chido meragukan kemampuan Almane untuk menggunakan spatula, tetapi dia mengejutkannya. Saat dia mengikuti instruksi Shina, Chido berkomentar bahwa mereka terlihat imut bersama, sampai Shina menyuruhnya berhenti berkomentar dan fokus. Namun, ketika Almane menatapnya, dia menyadari bahwa Shina merasa canggung dengan komentar Chido. Kemudian, mereka menyelesaikan memasak, dan sebelum menyajikan makanan, Shina dan Almane pergi ke lemari es untuk mengambil makanan penutup mereka. Saat mengambil bahan dari lemari es, seorang koki bodoh hampir menumpahkan makanan mendidih ke Shina, tetapi Amane melompat dan menariknya ke tempat aman seperti seorang pahlawan romantis sejati. Kelas terkejut melihatnya. Amane dengan tenang mengajar koki bodoh yang ingin jadi Gordon Ramsay itu sambil masih memegang Shina, dan semua orang terpesona melihat sisi baru Amane. Ketika mereka kembali, Chido mengagumi betapa keren Amane terlihat. Dia merendahkan diri, mengatakan bahwa dia hanya melakukannya karena Shina hampir terbakar, dan alasan dia memegangnya adalah karena dia harus. Shina tidak suka itu, dan berterima kasih padanya dengan murah hati. Di rumah, Shena khawatir tentang berapa lama mereka bisa bertindak normal di depan umum.
Amine meyakinkannya, tetapi dia memberitahunya untuk tidak mengatakan itu, karena dia tidak ingin terbiasa berpura-pura. Dia mengelus kepalanya untuk menenangkannya, dan dia belajar bahwa mengelus kepala tidak selalu menenangkannya. Namun, ketika dia berhenti, dia menyuruhnya untuk melanjutkan, tidak ingin itu berhenti. Beberapa saat kemudian, Amine memberitahu Shena bahwa akan ada liburan selama seminggu. Dia tidak terlalu senang, dan ketika dia bertanya mengapa, dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana menghabiskan semua waktu luang itu. Almane menyebutkan pelajaran memasaknya dengan Chidos, dan dia mengakui bahwa itu satu-satunya rencana nyata di pikirannya. Kemudian, dengan santai, dia bertanya apakah Amine bebas. Dengan curiga, dia bertanya apakah dia merencanakan sesuatu. Saat itulah dia mengeluarkan tiket Almane kedua dan mengundangnya untuk menghabiskan sehari berbelanja dan bersenang-senang selama Golden Week. Dia mengatakan senang untuk ikut, lalu segera menyesal ketika dia mengatakan bahwa dia harus melakukan apapun yang dia katakan hari itu. Dengan penasaran, dia bertanya apa yang dia rencanakan, dan dia ingin Amine membawakan tas belanjanya. Mengenai kemana mereka akan pergi, dia belum memutuskan, tetapi dia menginginkan tempat yang menyenangkan untuk mereka berdua. Amine menyarankan kafe kucing, mengatakan itu kurang canggung jika mereka pergi bersama. Shena mengangguk setuju, lalu menambahkan belanja dan perjalanan ke Arcade ke dalam rencana karena ini adalah pertama kalinya baginya. Kemudian, pelajaran memasak dengan Chidos dimulai, dan dia terus berbicara tanpa henti, seperti biasa. Amine memberitahunya untuk meredakan suaranya karena mereka berada di rumahnya. Shena, yang terlihat menyesal, meminta maaf karena menggunakan dapurnya, tetapi dia lebih khawatir tentang reputasi Chidose dalam memasak setelah kekacauan coklat yang dia sebabkan pada hari Valentine. Chidose bersikeras bahwa itu hanya untuk bercanda, tetapi Amine mengatakan dia lebih memilih mempercayai pencuri daripada mempercayainya. Saat pelajaran berlanjut, Amine mulai mengantuk. Ketika akhirnya dia terbangun, dia sedang menggosok paha Shena. Dia memberitahunya bahwa dia telah bersandar di bahunya, dan dia meminta maaf, tetapi dia mengabaikannya. Chidos, yang hidup untuk plot romansa, bertanya kapan mereka mulai menggunakan nama depan. Amine menghela napas, curiga bahwa dia melakukan sesuatu saat dia tidur, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak melakukan apa-apa, sementara Shena bertindak mencurigakan. Kemudian, makanan disajikan, dan Almane mempertanyakan apakah itu aman untuk dimakan. Chidose merasa tersinggung, jadi dia berterima kasih padanya dengan enggan, dan setelah mengambil satu gigitan, mengakui bahwa itu sebenarnya cukup enak. Chidose berterima kasih kepada Shena untuk pelajarannya dan pergi. Sekarang sendirian, Shena mengaku bahwa dia telah mengerjainya saat dia tidur dan meminta maaf. Ketika ditanya apa yang dia lakukan, dia mengaku bahwa dia bermain dengan rambut dan pipi Almane saat dia tidur. Ketika dia menggoda, bertanya apakah itu terasa enak, dia memerah dan mengakui bahwa itu memang terasa enak. Dia membalas dendam dengan menggosok pipinya, yang sangat dinikmati Shena. Kemudian, topik beralih, dan Shena ingin tahu selera pakaian Almane dan apa yang dia ingin dia kenakan. Dia bertanya apakah dia lebih suka dia terlihat rapi dan sopan atau berpakaian seolah-olah dia seharga $2 per jam. Dia mengatakan sesuatu yang kelas dan teratur akan cocok untuknya. Dia menganggap itu sebagai tantangan dan bersumpah untuk berpakaian menarik selama pertemuan mereka, dan Almane memohon ampun. Keesokan harinya, dia muncul dengan penampilan baru yang membuatnya terpesona. Rambutnya diikat ke belakang agar tidak terkena kucing, dan dia menantangnya untuk tertawa. Tetapi Amine hanya memujinya, dan mereka pergi sambil bergandeng tangan. Di kafe kucing, Shena sangat senang dengan semua kucing lucu di sekitarnya dan mencoba mengelus salah satunya, tetapi ditolak. Amine meyakinkannya bahwa itu hanya menyapa. Kemudian, saat menyeruput teh, dia terpesona dengan penyajiannya, menganggapnya terlalu lucu untuk diminum. Namun, akhirnya dia meminumnya, dan Amine diam-diam mengambil foto momen itu, mengatakan bahwa dia memiliki kumis. Dia mencoba menghapusnya, tetapi ketika Amine memberitahunya bahwa dia terlihat imut, dia menarik kembali ide untuk menghapusnya. Saat mereka mengelus kucing, Shena bertanya mengapa dia menyukai mereka. Dia mengatakan mereka mengingatkannya padanya, yang keras di luar tetapi akhirnya dekat dengan orang-orang. Dia segera protes, mengatakan bahwa dia tidak hanya dekat dengan siapapun. Dia menuduhnya membandingkannya dengan kucing yang manja. Kemudian, di mal, mereka bergandeng tangan dan berhenti untuk mengagumi sebuah gaun. Amane bertanya apakah dia ingin mencobanya dan mengakui bahwa itu akan terlihat bagus di dirinya. Saat dia pergi ke ruang ganti, sekelompok gadis mencoba mendekati Amane dan membawanya pulang agar mereka bisa naik kereta bersamanya. Dia menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dia sedang bersama seseorang. Shena muncul kembali tepat waktu, meraih lengannya, dan menyeretnya pergi seperti pacar yang cemburu. Sangat mengejutkan Omane, di Arcade, Omane mengajarinya cara memenangkan mainan beruang. Dia akhirnya mendapatkan satu, mirip dengan kucing yang sedang dimainkan Omane, dan memberikannya kepadanya. Tapi dia mengatakan bahwa seharusnya dia yang menyimpannya. Shena bersikeras itu untuknya, dan dia berjanji akan menghargainya dengan dalam. Saat dia mencoba mengelus kepala Shena, Katowaki muncul, terkejut melihat bahwa Shina memiliki pacar. Dia dengan cepat membantahnya, dan ketika Katowaki melihat lebih dekat, dia baru menyadari bahwa cat yang tampan di samping Shina adalah Amane. Setelah situasi dijelaskan, Katowaki memuji penampilan Amane, dan Shina memintanya untuk menjaga rahasia mereka. Dia setuju karena tidak ingin merusak persahabatan yang sedang tumbuh dengan Amane. Kemudian, saat mereka pulang, Amane meminta maaf,
tetapi Shina mengatakan itu bukan salahnya mereka terlihat. Mereka berbicara tentang Katowaki dan betapa kerennya dia. Shina memberitahu Amane bahwa dia memiliki gitaran yang sama, tetapi Omane tidak setuju. Dia bertanya mengapa dia selalu merendahkan diri, tetapi ketika dia tidak menjawab, dia mengatakan tidak apa-apa, karena dia bersedia untuk memotivasi jika itu yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Keesokan harinya, saat berkumpul dengan Itsuki dan Katoaki, Amane mendapati dirinya diinterogasi. Mereka mempertanyakan apakah dia dan Shina benar-benar hanya teman, dan meskipun dia bersikeras bahwa mereka memang teman, tidak ada yang mempercayainya. Katoaki bertanya kepada Omane apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan untuk Shina, dan meskipun berusaha tetap tenang, dia tidak membantahnya. Kemudian, di rumah, Amine menemukan Shina bertindak mencurigakan dan menyembunyikan ponselnya. Dia bertanya apa yang dia sembunyikan, dan dia mengaku bahwa dia mendapatkan beberapa foto masa kecilnya dari Shihoko. Dia meminta untuk melihatnya, tetapi dia menolak. Mereka bergulat untuk mendapatkan ponsel, dan ketika mereka terpeleset, Amine berakhir di atasnya. Ketegangan meningkat di antara mereka untuk sebuah momen besar, dan Shina menutup matanya, bersiap untuk ciuman, tetapi malah mendapatkan cubitan di pipi. Dia menggulir foto-foto di ponselnya sementara dia terbenam dalam pikiran, bertanya-tanya seperti apa rasanya bibirnya yang lembut. Kemudian, Shina dengan santai bertanya kepada Amine apakah dia punya rencana untuk hari ibu. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu jika dia di rumah, tetapi sebaliknya dia hanya mengirim bunga. Shina membalas, bertanya bagaimana orang tuanya membiarkannya tinggal sendiri sementara tahu bahwa dia benar-benar tidak berguna dengan tugas-tugasnya. Amine, terlihat terkena ingatan, agak melamun. Kemudian dia memberitahunya bahwa dia memiliki alasannya untuk tidak tinggal di rumah. Dia tidak percaya, tetapi dia mengelus kepala Shina dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Shina memanggil kebohongannya, tetapi memberitahunya tidak apa-apa jika dia tidak ingin berbicara. Dia akhirnya mengakui bahwa dia pergi untuk menghindari beberapa orang, karena di masa lalu, dia memiliki 3 teman yang disebut-sebut. Karena kepolosannya, dia tidak menyadari bahwa teman-temannya hanya bergaul karena uangnya. Kemudian mereka menghina dia di belakangnya, menyebutnya berjalan seperti mesin TM, dan ketika Olmane menghadapi mereka tentang itu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Setelah kekacauan itu, dia berhenti mempercayai orang dan pindah kota untuk memulai yang baru. Shina, dengan semangat yang paling kuat, mengatakan bahwa dia akan memotong Glizzies orang-orang itu jika dia ada di sana. Ame memberitahunya untuk menghemat tenaganya untuk masalahnya sendiri, tetapi Shina segera menegurnya, memberitahunya untuk tidak membandingkan masalah, dan dia hanya ingin ada untuknya seperti dia ada untuknya. Dia memintanya untuk bersandar padanya sekali ini, dan dia ingin memanjakannya. Amine menuduhnya mencoba membuatnya bergantung. Namun kemudian dia dengan lembut mengatakan bahwa dia kuat dan dapat diandalkan. Dia menariknya dekat dan memberitahunya untuk bersantai saja. Amine mengeluh bahwa dia terlalu mendesak, tetapi dia bersikeras bahwa ini hanya pengembalian budi. Jadi mereka tetap seperti itu, saling berpelukan dengan tenang. Kemudian Omane, kembali serius, mengatakan bahwa dia tidak ingin terlalu bergantung padanya karena dia adalah seorang pria. Shina menegurnya karena tidak peka terhadap situasi dan mulai pergi dengan frustrasi, tetapi dia menariknya dari belakang dan memeluknya. Shina, bingung, bertanya mengapa dia memeluknya dari belakang. Omane, dengan wajah datar, mengatakan bahwa itu tidak jauh berbeda dari depan. Dia memberitahunya untuk tidak berbalik dan membiarkannya egois sekali ini, dan dia mengizinkannya. Shina memberitahunya bahwa dia juga egois, dan ketika dia bertanya kapan, dia memberitahunya bahwa dia perlu membuka matanya lebih lebar untuk melihatnya. Dia melarikan diri ke dapur untuk memasak, meninggalkannya untuk merenungkan pilihan hidupnya. Kemudian, Amine pergi berlari, tiba-tiba terinspirasi untuk memperbaiki dirinya, karena dia ingin merasa lebih percaya diri di dekatnya. Di sekolah, beberapa gadis mengepung Shina dengan rumor menarik tentang bagaimana mereka mendengar dia pergi ke mall dengan seorang pria. Amine mengamati dengan cermat, dan Shina bahkan tidak terkejut. Dia segera mengonfirmasi, menyebut pria itu sebagai pria paling istimewa dalam hidupnya, meskipun hanya sebagai temannya, dan menyebutnya kencan. Itu mengejutkan seluruh kelas. Di rumah, Amine memperingatkannya bahwa pembicaraan seperti itu bisa memberi orang ide yang salah. Tetapi dia memberitahu Amine betapa berharganya waktu mereka bersama, dan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang paling dia percayai. Dia tidak peduli apa kata orang lain, karena meskipun menjadi populer itu melelahkan, tempatnya adalah satu-satunya ruang di mana dia merasa aman. Kemudian, Amine berbagi bahwa dia telah mengambil hobi baru dalam berlari. Dia mengangkat alis dan bertanya apakah dia berolahraga untuk suatu alasan. Dia mengatakan itu untuk menambah massa sedikit agar dia bisa lebih menjadi pria. Dia menggoda, bertanya apakah dia ingin dimanjakan lagi, dan memberitahunya bahwa dia akan melakukan apapun yang dia minta. Namun, dia memperingatkannya bahwa permintaannya harus masuk akal, tetapi dia mengharapkan dia untuk membalas budi. Sebagai latihan, Amine memberitahunya untuk membuat permintaan. Dia awalnya ingin memintanya untuk tidur bersama, tetapi memilih untuk mengelus kepala dan memberitahunya bahwa dia suka ketika dia menyentuhnya. Malam itu, Shina tidak membuang waktu untuk ingin mempercepat cerita dan menjadi agresor, menunjukkan kepada Almane bahwa dia serius ketika dia mencoba mencium. Namun, dia terbangun, menyadari bahwa itu adalah mimpi yang manis di mana dia bertubuh dengan Shina, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa itu berantakan. Di sekolah, Jido segera mengolok-oloknya, bertanya mengapa dia terlihat mati di dalam sepanjang hari. Dia berbohong dan menyalahkan pada lari paginya. Shina, yang selalu peduli, memberitahunya untuk istirahat,
tetapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, Sheena merasakan ada yang tidak beres dan bertanya mengapa dia berperilaku aneh. Amine menghindari pertanyaannya, tetapi dia terus menggoda sampai dia mengaku. Dia mengakui tentang mimpinya, dan Sheena mulai bertanya dengan cara yang aneh dan spesifik seolah-olah dia menyimpan jawaban untuk sains. Amine memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka akhirnya mengakui bahwa mereka belum pernah bersama siapapun sebelumnya, dan sementara Sheena merasa bersemangat, Amine hanya ingin merangkak ke dalam lubang yang diperuntukkan bagi para perawan. Akhirnya, musim ujian tiba. Sekolah mengumumkan jadwalnya, dan Amine bertanya apakah boleh belajar dengan teman-temannya. Sheena mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan itu dan bahkan menawarkan untuk memasak jika mereka tidak keberatan dia ikut. Amine menyarankan agar dia juga mengajak Chidos, tetapi Sheena mengungkapkan bahwa dia dan Chidos sudah membuat rencana karena ayahnya mungkin benar-benar akan mengusirnya jika dia gagal. Namun, Amine tidak percaya dan yakin bahwa itu semua adalah rencana untuk mengundang dirinya. Sheena kemudian bertanya mengapa dia begitu bersemangat untuk ujian, dan dia mengatakan bahwa itu semua tentang meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah mendengar itu, Sheena meningkatkan taruhannya dan mengatakan bahwa jika dia masuk peringkat 10 besar, dia akan melakukan apapun yang dia minta. Dia bercanda tentang membuat permintaan yang liar, dan dia menjawab bahwa dia akan terkesan dengan keberaniannya dan mungkin akan setuju dengan itu. Meskipun di dalam hatinya dia ingin melanjutkan plot yang panas, dia malah merusaknya dengan meminta sesi pembersihan telinga. Ketika kelompok itu akhirnya datang, Almane menyambut mereka di pintu, dan Kadoaki terkesan dengan penampilan Sheena yang seperti seorang istri. Mereka belajar, makan, dan bersantai sejenak. Setelah semua orang pergi, Sheena menyajikan teh untuk Almane. Dia memberitahunya bahwa dia terlalu peduli, dan dia mengakui bahwa dia sebenarnya suka merawatnya. Sementara otak Amine mencoba untuk rebot, Sheena menariknya dekat dan mulai bermain dengan bibirnya, memintanya untuk membiarkannya selalu memanjakannya. Setelah ujian selesai, Amine meraih peringkat ke-6, dan Sheena tersenyum lebar, mengucapkan selamat seolah-olah dia adalah orang tua yang bangga. Dia mengingat janjinya dan memberitahunya untuk pergi dan memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Tetapi Amine, dengan sikap rendah hatinya, mengatakan bahwa dia lebih pantas mendapatkan penghargaan itu karena dia berada di peringkat teratas. Sheena hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa berada di puncak adalah pengaturan defaultnya. Kemudian, kembali di rumah, Amine memutuskan untuk menukarkan penghargaan itu untuknya dan bertanya apakah dia ingin sesuatu. Sheena berpikir sejenak, lalu memerintahkannya untuk memotong mentimun dan menggosoknya dengan garam. Amine terlihat sangat kecewa dengan kebosanan itu dan Sheena mengungkapkan betapa dia senang dengan situasinya saat ini. Dia bergumam bahwa hanya dia yang bisa mengabulkan keinginannya yang sebenarnya. Ketika Amine bertanya apa keinginan sebenarnya, dia hanya tersenyum dan mengatakan lebih baik jika dia tidak tahu. Kemudian dia memberitahunya untuk datang mengambil penghargaan itu, dan Omane hanya berdiri di sana seolah-olah dia dijatuhi hukuman mati karena rasa malu. Dia ragu-ragu, tetapi Sheena bersikeras bahwa dia akan menikmati penghargaan ini. Dia akhirnya meletakkan kepalanya untuk sesi pembersihan telinga, dan saat dia melakukannya, Sheena dengan santai bertanya apakah benar bahwa pria menganggapnya romantis ketika wanita membersihkan telinga mereka. Omane mengakui bahwa itu terasa cukup menyenangkan, dan Sheena menggoda dia karenanya. Setelah menyelesaikan satu telinga, dia memberitahunya untuk membalikan badan, dan saat itulah otak Almane crash melihat paha Sheena yang lebih halus dari mentega. Dia meletakkan kepalanya di pangkuannya, dan dia melanjutkan untuk membersihkannya. Kemudian, setelah selesai, Sheena bermain dengan rambutnya, dan kemudian dia pergi. Sementara dia diam-diam merasa senang di dalam. Dia memuji tekstur rambutnya, dan Almane mengatakan bahwa dia juga menyukai rambutnya. Kemudian dia meminta maaf karena selalu menyentuhnya tanpa izin, tetapi Sheena memberitahunya bahwa dia menyukai saat dia menyentuhnya. Dan mendengar itu, Almane hampir meledak karena terlalu banyak darah yang mengalir. Dia mulai bertanya-tanya seberapa lama dia bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Lalu, dia tertidur di pangkuannya, dan ketika dia bangun, Sheena juga tertidur, damai seperti biasanya. Dia mencoba membangunkannya, tetapi dia sangat tertidur. Dia mencolek pipinya, memanggil namanya, tetapi tidak ada respons. Jadi, untuk sekali ini menjadi yang bertanggung jawab, dia menggendongnya ke apartemennya dan membaringkannya. Tepat sebelum dia pergi, dia bergumam bahwa dia seharusnya tidur di sampingnya. Dia dengan hormat menolak dan membiarkan boneka beruang mengisi tempatnya, yang dengan senang hati dipeluknya. Keesokan harinya, Sheena mampir dan Almane mengembalikan kunci apartemennya. Dia bertanya apakah dia melihat foto-foto saat berada di kamarnya. Untuk lega, dia mengatakan bahwa dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia mulai menyebutkan semua yang dia lihat di kamarnya, seperti boneka yang dia berikan, Sheena panik dan memintanya untuk berhenti berbicara. Dia kemudian menyebutkan bagaimana dia memintanya untuk tidur bersamanya, dan dia dengan cepat meyakinkannya, dalam kepanikan, bahwa dia tidak akan membiarkan pikiran-pikiran buruknya menguasai. Almane memberitahunya bahwa hanya karena mereka teman tidak berarti dia bisa menghancurkan kue-kue miliknya kapan saja. Sheena membalas bahwa itu tidak jauh berbeda dari membiarkannya tidur di pangkuannya, dan Amine memperingatkannya untuk tidak menggoda dia, tetapi dia membalas, memberitahunya untuk tidak meremehkannya. Keesokan paginya, Sheena muncul di tempatnya, menunjukkan pakaian musim panasnya. Dia bertanya apakah ada yang terlihat aneh, dan ketika Amine melihatnya, dia memperhatikan kakinya yang lebih halus dari mentega, hampir membuatnya merasa senang. Kemudian segera memperingatkannya untuk memakai legging agar anak laki-laki lain tidak melihatnya, dan ketika dia menggoda Amine karena menyukai kakinya, dia jelas melihat bahwa dia memang menyukainya.
Namun, Amine membalikkan keadaan dengan menuduhnya mencoba menggoda dia dengan kakinya yang telanjang. Shena menariknya dan bertanya langsung apakah kakinya membuatnya bersemangat, dan dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia terlihat hebat dengan pakaian barunya dan kakinya yang terlihat. Dia tersenyum dan mengungkapkan betapa senangnya dia bisa menunjukkan pakaiannya kepadanya sebelum orang lain. Kemudian di sekolah, pakaian Shena langsung menarik perhatian. Semua anak laki-laki terpesona, dan Amine merasa cemburu seperti karakter sampingan yang terlupakan, merasa iri dengan perhatian yang dia dapatkan. Setelah sekolah, Chidose dan Itsuki pulang bersama, sementara Kadoaki mengundang Amane untuk hangout. Tapi sebelum mereka bisa pergi, mereka bertemu Shina, yang mengatakan bahwa dia memiliki tugas kerja untuk membantu para guru. Amane segera meninggalkan Kadoaki untuk membantunya. Tetapi Kadoaki ikut serta seperti teman yang sejati. Setelah itu, Shina berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantu pekerjaannya. Namun, Amane mendengar beberapa gadis bergosip tentangnya yang dianggap sebagai pelacur di sekitar para guru. Kembali di tempatnya, Amane mengungkapkan frustrasinya tentang hal itu, tetapi Shena, yang tidak terpengaruh, mengatakan itu bukan masalah besar, karena dia akan lebih terkejut jika orang-orang tidak bergosip. Dia mengakui bahwa tidak semua orang menyukainya, tetapi kebanyakan hanya berpura-pura menyukainya demi penampilan. Amane mengatakan bahwa dia tidak akan terkejut jika dia tidak menyukainya. Terkejut jika mereka berpikir dia mencoba mencuri Katowaki, kekaguman kolektif mereka atau bulan untuk para guru demi nilai yang lebih baik. Shena meyakinkannya bahwa Katowaki bukan tipenya, karena sama seperti dirinya, mereka memiliki peran yang sama dalam popularitas. Almane, yang bingung, mengatakan bahwa dia lebih suka sisi nyata dan pribadi Shena. Dia tersipu, jelas terharu, dan mengatakan bahwa dia senang dia tahu dirinya yang sebenarnya. Kemudian, dia mengaku bahwa dia dulu berperilaku seperti malaikat agar orang-orang menyukainya. Tapi sekarang dengan Almane di sisinya, dia menyatakan bahwa dia akan mulai menjadi dirinya sendiri dan lebih terbuka, karena yang penting adalah orang-orang terdekatnya menyukai dirinya yang sebenarnya. Ini mengingatkan pada janji Amine untuk menjaganya, dan dia meyakinkannya bahwa dia akan terus memenuhi janjinya. Namun, ini membuat Amine sedikit panik, karena jika lebih banyak orang melihat Shena yang sebenarnya, lebih banyak orang akan jatuh cinta padanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang itu. Shena menyebut kecemburuannya menggemaskan dan melanjutkan untuk memujinya, menyebutnya keren dan imut sampai dia sepenuhnya tersipu dan emosional. Dari pertukaran panas mereka, Amine menutup mulut Shena dengan tangan yang tegas dan memperingatkannya bahwa jika dia terus menggoda, dia akan menutup mulutnya tanpa tangan di lain waktu. Tapi saat dia melepaskan, Shena menariknya dan menempelkan ciuman padanya sebelum berlari pergi, meninggalkan Amine berdiri di sana seperti NPC terkejut dalam simulasi kencan. Keesokan harinya di sekolah, Chidose dan Shena sedang dalam rencana hari olahraga, mengobrol seolah tidak ada yang terjadi. Tapi begitu Amine masuk ke kelas dan menyapa semua orang, Shina menghindari tatapannya seperti dia adalah matahari, dan dia lupa tabir surya. Jadi dia hanya mengabaikannya kembali. Kemudian di kafetaria, Itsuki dan Kadoaki dengan santai bertanya kepada Amine tentang ketegangan antara dia dan Shina. Dia mengakui bahwa semuanya aneh, dan mengatakan bahwa mereka hanya bersikap jauh. Itsuki membalasnya untuk berhenti menjadi pengecut dan mengambil kesempatan. Tapi Kadoaki menyimpulkan bahwa Amine hanya takut ditolak, yang sebenarnya sangat tepat. Dia mengatakan hidup akan lebih mudah jika dia terlihat seperti Squidward yang tampan. Tapi Kadoaki menyuruhnya untuk berhenti meratapi nasib. Malam itu, saat Almane sedang dalam perasaannya, Shena muncul dan dengan santai meminta maaf karena meninggalkannya sebelum makan malam sehari sebelumnya. Dia mengabaikannya dan dia duduk di sampingnya di sisi yang jelas-jelas disengaja jauh. Dia akhirnya bertanya mengapa dia mencium dia, dan Shena meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin mengganggunya. Bertahun-tahun kemudian, Chidose hampir mengalami ledakan karena dia dan Itsuki berakhir di tim yang berbeda untuk hari olahraga, dan Almane berteriak di dalam hatinya tentang olahraga mana yang harus dia pura-pura nikmati. Kemudian, saat Shena sibuk memasak seperti biasa, Almane bertanya olahraga apa yang dia daftarkan, dan untuk kejutan mereka berdua, mereka memilih acara yang sama. Shena menyebutnya malas, dan Almane mengakui bahwa dia memang tidak terlahir untuk atletik. Dia bertanya apakah dia membenci olahraga, dan dia menjelaskan bahwa dia membenci jika dipaksa bermain olahraga. Shena mengatakan sayang sekali dia tidak akan melihatnya bersinar secara atletik dan mengisyaratkan untuk tidak menghitungnya keluar begitu saja. Didorong, dia menyuruhnya untuk memberikan yang terbaik. Kemudian dia membuka dan memakan es krim gourmet. Es krim. Ketika dia menyadari bahwa Shina tertarik, dia dengan santai memberi Shina es krim, yang sangat dinikmatinya. Namun, dia menyadari bahwa dia baru saja melanggar jarak di antara mereka, panik, dan menyerahkan seluruh pin sebelum mundur, meninggalkan Shina sedih. Pada hari olahraga, Chidose mendominasi lomba estafet, dan mengejutkan Omane. Katowaki memberitahunya bahwa Chidose dulunya adalah bintang tim estafet. Omane bertanya mengapa dia berhenti, dan Katowaki memberitahunya bahwa di masa lalu, salah satu rekan timnya menyukai Itsuki, dan itu menciptakan drama ketika Chidose mulai berkencan dengannya. Kemudian, lomba Scaveng Air dimulai dan Amine mengantri untuk itu. Ketika petunjuk diungkapkan, Shena mendekatinya seolah itu takdir dan mengatakan dia cocok dengan deskripsi di petunjuknya. Amine membalas bahwa dia juga cocok dengan petunjuknya. Keduanya, dari tim yang berlawanan, bergandeng tangan dan berlari menuju garis finish, dan mereka menang. Kemudian,
Di depan seluruh kerumunan, Chidose membacakan petunjuk mereka dan mengungkapkan bahwa Amine harus menemukan seseorang yang cantik, sementara Shena mencari seseorang yang istimewa. Setelah itu, para siswa laki-laki di sekolah tidak senang, dan mereka menyerbu Omane seperti penggemar marah yang terpesona. Mereka mempertanyakan mengapa malaikat mereka memilih seorang pengangguran yang kesepian dan membosankan seperti dia. Omane, jelas merasa tertekan, memberitahu mereka untuk bergiliran mengajukan pertanyaan. Dia menjelaskan tentang tetangga mereka, dan rumor tentang anak laki-laki yang berkencan dengannya itu benar, dan pria itu adalah dia, tetapi dia tidak berkencan dengannya. Para laki-laki tidak yakin, dan seorang sim dramatis mengatakan Omane tidak menghargai malaikat mereka. Saat itulah Omane mengungkapkan bahwa dia tidak peduli tentang malaikat mereka, tetapi dia hanya peduli pada Shena. Tepat pada saat itu, dia muncul dan memberitahu kerumunan yang marah untuk mundur. Satu orang bertanya apakah dia benar-benar menyukai Amine, dan dia membalas, bertanya apakah dia punya masalah dengan itu. Mereka mempertanyakan mengapa dia memilih Amine di antara semua orang, dan dia menuntut untuk tahu mengapa mereka menganggap Amine begitu mengerikan. Mereka menjawab bahwa Amine adalah pengangguran yang membosankan, kesepian, yang tidak memiliki daya tarik dan tidak pantas mendapatkan seseorang yang anggun seperti Shena. Tapi saat itulah Shena membalas bahwa penampilan bukan segalanya, dan bahwa Omane adalah segalanya kecuali membosankan, karena dia adalah seorang pria terhormat dan keren. Kemudian dia melanjutkan membela Omane seperti kesatria dalam armor berkilau, menyebutkan semua kebajikannya, dan membuat kerumunan terdiam. Setelah para penggemar pergi, dia berbalik ke Omane dan dengan santai mengundangnya untuk makan malam. Kemudian, Omane berdiri sendirian, memutuskan bahwa setelah apa yang baru saja terjadi, dia harus memberitahu Shena bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Di rumah, dia berpikir tentang bagaimana mengungkapkan kumpulan perasaannya yang berantakan. Sebelum dia bisa terlalu dalam, Shena muncul dan mengatakan bahwa dia tahu dia mungkin memiliki banyak yang ada di pikirannya. Dia meminta maaf karena telah menjebloskannya ke dalam situasi sulit sebelumnya dengan pengakuan di seluruh sekolah. Dia bertanya apakah dia marah, dan dia menjawab tidak. Kemudian Omane meminta maaf karena menjadi pengecut yang mengabaikan perasaannya. Shena mengakui bahwa dia juga bersalah atas hal yang sama dan juga meminta maaf. Akhirnya, Omane menariknya dekat dan mengaku bahwa dia tidak pernah berpikir dia bisa jatuh cinta pada siapapun, tetapi dia membuktikan bahwa dia salah. Dia bahkan mengakui bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, dia dingin, sedikit bosi, dan benar-benar tak tertahankan. Namun, dia tumbuh ingin mengenalnya lebih dalam dan memilikinya untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Shena tersipu dan mengaku bahwa dia awalnya menahan perasaannya, tetapi menyadari bahwa dia juga menginginkan lebih dari hubungan mereka. Amine kemudian berjanji untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik, tipe pria yang bisa membuatnya bahagia. Dia mengungkapkan betapa dia peduli padanya lebih dari siapapun dan meminta agar Shena menjadi pacarnya. Dengan cahaya di matanya, Shena tersenyum dan mengangguk setuju. Mereka berpelukan intim, dan ketika Amine berjanji untuk memberinya kebahagiaan, dia memeluknya lebih erat karena cinta. Jika kamu menonton ringkasan anime ini sampai akhir, komentar, keindahan dan si pengangguran. Jika kamu suka ringkasan anime seperti ini, tonton video ini.